Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri sebagai pembicara pertama. Saya Mutia Dika Radarnifa dan saya akan ditemani oleh rekan berpikir saya yaitu Kak Reka Syawal Purnama dan Kak Odilia Tangke Batu. Para dewan juri dan seluruh audiens yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat penting dan aktual, yaitu realisasi energi bersih di Indonesia. Energi bersih adalah energi yang berasal dari sumber terbarukan dan ramah lingkungan, seperti tenaga surya, tenaga angin, panas bumi, air, serta energi terbarukan. Penggunaan energi bersih diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menekan emisi gas rumah kaca, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menjadi salah satu negara yang masih mengonsumsi energi fosil yang tinggi. Menurut data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa lebih dari 80% energi nasional masih berasal dari bahan bakar fosil. Sementara itu, kontribusi energi terbarukan baru mencapai sekitar 13% pada tahun 2023. Padahal pemerintah telah menargetkan sebesar 23% pada tahun 2025 dan net zero emission pada tahun 2060. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun komitmen sudah ada, namun realisasi energi bersih di Indonesia masih jauh dari kata optimal. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, debat hari ini kita akan menyoroti dua pandangan utama. Yang pertama, dari tim pro kita akan mendengar bahwa realisasi energi bersih di Indonesia dapat dan harus segera diwujudkan karena potensinya besar, manfaatnya luas, dan dukungan global semakin kuat. Sementara yang kedua, dari tim kontra kita akan mendengar bahwa realisasi energi bersih belum realistis untuk saat ini karena tantangan ekonomi dan teknologi masih menjadi hambatan utama. Hadirin yang saya hormati, maka mari sama-sama kita ikuti debat ini dengan pikiran yang terbuka dan semangat yang kritis, agar kita dapat melihat persoalan energi bersih di Indonesia dari berbagai sudut pandang yang konstruktif. Demikian pengantar dari saya sebagai pembicara pertama. Selanjutnya mari kita dengarkan rekan-rekan saya yang akan menyampaikan pandangan mereka terkait realisasi energi bersih di Indonesia. Kepada rekan Reka Syawal, tempat dan layar, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih. Baik Dewan Juri sekalian dan hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Reka Syawal Purnama sebagai pembicara kedua dari tim pro terhadap mosi kali ini, yaitu realisasi energi di Indonesia. Saya berpendapat tegas bahwa realisasi energi bersih di Indonesia bukan hanya penting, tetapi mendesak dan harus dipercepat. Karena energi bersih bukan sekadar urusan lingkungan, melainkan soal kedaulatan energi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi bangsa. Ada 4 hal mengapa saya mengatakan demikian. Pertama, energi bersih adalah kebutuhan, bukan pilihan. Saat ini, lebih dari 60% listrik Indonesia masih bergantung pada batu bara. Akibatnya, sektor energi menjadi penyumbang emisi karbon terbesar kedua setelah kehutanan. Polusi udara dari PLTU, yang mana salah satu komponennya adalah emisi karbon, menyebabkan ribuan kematian dini setiap tahun, terutama di kawasan industri seperti Cilegon dan Cilacap. Laporan Center for Research on Energy and Clean Air tahun 2025 menegaskan bahwa percepatan energi surya dan angin dapat menekan emisi karbon hingga 35% dalam 1 dekade. Maka beralih ke energi bersih bukan sekadar demi lingkungan, tetapi demi hak dasar warga negara atas udara bersih dan hidup sehat, sebagaimana dijamin pada 28 Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, menolak energi bersih sama saja dengan menunda pemenuhan hak konstitusional rakyat Indonesia. Kedua, energi bersih memperkuat kemandirian dan ekonomi nasional.
Energi bersih adalah investasi masa depan. Indonesia memiliki potensi energi surya sebesar 400 gigawatt, angin 60 gigawatt, dan panas bumi 29 gigawatt. Namun, yang dimanfaatkan baru 13%. Jika potensi ini dimaksimalkan, Indonesia tak perlu lagi tergantung pada impor BBM yang menguras APBN hingga ratusan triliunan rupiah per tahunnya. Selain itu, laporan IRENA menunjukkan transisi energi bersih berpotensi menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru di Asia Tenggara. Dengan demikian, energi bersih bukan ancaman bagi ekonomi, tetapi justru pendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ketiga, dukungan kebijakan dan publik sudah kuat. Pemerintah sudah menegaskan komitmennya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menargetkan 23% energi terbarukan pada 2025. Rencana Umum Energi Nasional juga menjadi bukti konkret arah kebijakan menuju transisi energi. Di sisi lain, survei Antaranus tahun 2024 mencatat 88% pelaku usaha Indonesia mendukung penuh energi bersih sebelum 2035. Artinya, dukungan dari sisi kebijakan ekonomi dan masyarakat sudah nyata. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian politik untuk mengeksekusi. Keempat, energi bersih menjamin keadilan energi. Banyak daerah di Indonesia banyak daerah di Indonesia Timur belum menikmati listrik yang layak, padahal teknologi energi terbarukan seperti pembangkit surya mini grid dan mikrohidro bisa dibangun langsung di daerah terpencil tanpa bergantung pada jaringan PLN pusat. Ini artinya energi bersih bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal pemerataan akses dan keadilan sosial. Dengan energi bersih, rakyat di pelosok bisa menikmati hak yang sama dengan warga di kota besar. Terang, produktif, dan berdaya. Baik para juri dan teman-teman sekalian, energi bersih bukan sekadar simbol gaya hidup modern. Ini adalah strategi bertahan hidup bangsa. Dengan energi bersih, kita menekan polusi, memperkuat ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menegakkan keadilan sosial sebagaimana cita-cita konstitusi kita. Sudah saatnya Indonesia meninggalkan ketergantungan pada energi kotor yang menguras bumi dan menindas rakyat kecil. Masa depan Indonesia bukan di atas tumpukan batu bara, melainkan di bawah sinar matahari yang adil bagi semua. Terima kasih. Baik para juri dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Odilia Tangkebatu dari pembicara 3 dari tim Kontra pada mosi kali ini, yaitu realisasi energi bersih di Indonesia. Terima kasih kepada tim proposisi yang telah mempresentasikan ide-ide tentang realisasi energi bersih di Indonesia. Namun, sebagai tim kontra, kami memiliki beberapa catatan penting yang perlu dipertimbangkan. Meskipun Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan, realisasi di lapangan masih jauh dari harapan. Hadirin sekalian, kami setuju bahwa energi terbarukan adalah masa depan. Namun kita harus mengakui bahwa Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam memenuhi target baruan energi terbarukan. Menurut data dari Kementerian ESDM, bauran energi terbarukan Indonesia pada tahun 2023 masih sekitar 13%, jauh dari target 23% pada tahun 2025. Selain itu, pengembangan energi terbarukan juga terhambat oleh keterbatasan infrastruktur. Indonesia masih perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas teknologi untuk mengembangkan energi terbarukan, serta meningkatkan investasi di sektor ini. Kita juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari ekonomi dan transisi energi. Sektor energi fosil masih menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar pada perekonomian negara. Oleh karena itu, transisi energi harus dilakukan secara hati-hati dan terencana. Dalam kesimpulan ini, kami setuju bahwa energi bersih adalah masa depan, namun kita harus memiliki pendekatan dan
realistis dan terencana untuk mencapainya, dan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari transisi energi. Terima kasih seluruh hadirin yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Baik, sebagai pembicara satu, saya ambil alih. Terima kasih saya ucapkan kepada tim pro dan tim kontra atas argumentasi yang sangat luar biasa, sehingga kita telah mendapat pemahaman yang sangat luas dan mendalam mengenai penerapan energi bersih di Indonesia. Semoga perdebatan kali ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat dalam pengambilan kebijakan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial ekologis. Terima kasih saya ucapkan kepada para dewan juri dan teman-teman sekalian atas partisipasinya. Dengan ini, debat resmi ditutup. Selamat menjalankan aktivitas dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.